langsung saja teman-teman, kita akan bongkar dan akan menjelaskan setiap kekurangan yang ada pada Sharp Tiger ini teman-teman. Oke, saksikan, jangan di skip kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hailaspor untuk teman-teman pecinta senapan angin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berbagi kepada teman-teman terkait servis senapan angin Sharp Tiger. Ini kebetulan Sharp Tigernya adalah pompa samping teman-teman, dan juga Hailaspor akan menjelaskan kekurangan daripada Sharp Tiger. Minimal ada 5 kekurangan Sharp Tiger. Sebelum teman-teman membeli, maka bisa melihat dulu video ini dan jangan di skip. Oke, kita akan servis. Ini kerusakannya adalah ketika kita pompa atau ukli, ini angin tidak kuat atau tidak kencang powernya keluar. Kemudian yang kedua, ketika lama tidak ditembakkan, maka angin akan habis. Jadi otomatis perkiraan kerusakannya yang pertama adalah analisisnya itu karet pompa ini kurang maksimal atau juga bisa diakibatkan karena kotor. Kemudian yang kedua yang pasti adalah tabung kapsul yang ada di dalam. Jadi langsung saja teman-teman, kita akan bongkar dan akan menjelaskan setiap kekurangan yang ada pada Sharp Tiger ini teman-teman. Oke, saksikan, jangan di skip. Kita akan bongkar dulu unitnya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum membeli unit uklik, maka pertimbangkan sebelum membeli unit Sharp Tiger. Jadi selain daripada harganya yang relatif mahal dari uklik lainnya, juga menurut Hailaspor ada banyak kekurangan daripada Sharp Tiger. Jadi yang pertama teman-teman, saya perlu sampaikan kekurangan pertama itu ada pada pipa luar atau pipa tabung penguklik. Itu pipanya ini OD22 teman-teman. Nanti saya perlihatkan. Ini OD22. Kita buka dulu ini. Nah, ini teman-teman, ini saya bilang ini OD22. Kekurangannya adalah ini kan besi, jadi kita bisa lihat kekurangannya ini sangat mudah berkarat teman-teman. Sangat mudah berkarat. Ini sangat mudah berkarat. Ini kekurangan yang pertama. Selain daripada OD-nya OD22, dan juga ini menggunakan besi dan mudah berkarat seperti ini teman-teman. Ini sudah berkarat. Oke, itu kekurangan pertama, dan kita akan perlihatkan kekurangan yang kedua. Kekurangan yang kedua teman-teman, ini kita bisa lihat box trigger atau box picu ini terbuat dari plastik teman-teman. Ini terbuat dari plastik dan sangat rentan pecah. Ini sangat mudah pecah. Ini saya sudah beberapa kasus mengganti box ini teman-teman karena mudah pecah. Itu kekurangan yang kedua. Oke, kita akan bongkar.
kita lanjut lagi teman-teman. Ini kita sudah buka, kekurangan yang kedua teman-teman itu kekurangan yang ketiga teman-teman itu berada pada, menurut saya kekurangan yang ketiga itu ada pada grendel. Jadi dia sistemnya itu sistem putar teman-teman, sistem putar. Jadi berbeda dengan Sharp Innova, tinggal kita klik lalu keluar grendelnya. Kalau ini sistem putar. Terkadang kalau pemula itu sangat rentan rusak teman-teman, kalah di bagian ini karena putarannya itu terkadang dipaksa. Jadi ini kekurangan yang ketiga menurut saya. Oke, kita buka lagi. Saya tidak tahu apakah semua unit Sharp Tiger itu menggunakan tabung kapsul aluminium atau seperti apa. Kalau semuanya menggunakan tabung kapsul aluminium, itu menurut saya kekurangannya juga kekurangan yang lumayan perlu diperhatikan. Saya cabut dulu ini teman-teman, saya buka dulu tabungnya, apakah ia tabung aluminium atau bukan teman-teman. Kalau sistemnya ini kurang lebih sama dengan Sharp Innova, hanya saja dari segi bahan itu yang berbeda. Ternyata tabung kapsulnya teman-teman ini terbuat dari aluminium, dan ini menurut saya salah satu kekurangan besar pada Sharp Tiger. Jadi kenapa teman-teman? Karena ini yang menjadi pegangan daripada popor itu di sini teman-teman, di tabung kapsul, dan ini aluminium. Dan kalau kita lihat di beberapa kasus aluminium itu sangat mudah dol teman-teman, apalagi ini harus dikencangkan karena menjadi pegangan daripada popor. Nah ini hanya kita bisa lihat hanya satu seal saja teman-teman. Jadi ini kekurangan yang sangat besar menurut saya di unit Sharp Tiger. Oke, kita bersihkan dulu ini teman-teman. Nah ini saya perlihatkan dengan jelas teman-teman, ini sealnya hanya satu, kemudian ini menjadi pegangan daripada popor. Jadi ini yang masalah, ini harus kita ganti juga sealnya ini teman-teman. Ini kekurangan yang ketiga. Kemudian selanjutnya kekurangan yang keempat itu ada pada chambernya teman-teman. Jadi chambernya ini hanya menggunakan satu baut atau satu pengunci dari tabung pipa ini ke chamber. Jadi ini juga sangat rentan rusak atau dol. Jadi kemudian yang kekurangan yang kelimanya teman-teman, untuk membuka atau memasang tabung kapsulnya itu kita harus bongkar dulu chambernya karena ada karet di chamber teman-teman. Jadi mau tidak mau kita harus bongkar secara keseluruhan. Jadi itulah 5 kekurangan pada Sharp Tiger. Oke, kita lihat. Nah, ini ada baut kecil yang mengikat tabung pipa ini ke chamber, hanya menggunakan satu baut seperti ini teman-teman, baut kecil seperti ini.
Ini mungkin tidak terlihat nih, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini sangat rentan rusak dol, apalagi kalau bukan ini yang dol, cambernya yang dol teman-teman. Jadi ini menurut saya kekurangan yang sangat besar pada Shark Tiger. Nah, dan kita tidak bisa bongkar isi tabung ini tanpa membongkar camber ini teman-teman. Kalau kita bongkar pasang tabung kapsulnya, kemudian kita tidak buka ini yang nantinya tidak presisi adalah karet yang ada di dalam chamber. Seperti ini, saya perlihatkan ini teman-teman. Jadi ini lubang transfernya teman-teman, ini lubang transfer, dan ini harus presisi dengan karet yang ada di tabung kapsul. Ini tabung kapsulnya teman-teman, ini karetnya. Ini karetnya saya perlihatkan dulu, ini karetnya teman-teman. Jadi kalau kita buka tabung kapsulnya tanpa membuka chambernya, nanti ini akan geser sedikit, maka angin dari tabung ke laras itu akan terhambat teman-teman. Jadi ini kekurangan yang kelima. Kemudian selanjutnya kita akan coba perbaiki teman-teman. Kita mulai dulu membersihkan. Setelah semuanya bersih, kita ganti karet-karetnya, kemudian kita akan kembali pasang dan kita lihat hasilnya seperti apa, apakah powernya sudah bagus atau belum. Oke, jadi saya ulang kembali teman-teman. Yang pertama, kekurangannya itu ada pada tabung tabung pipanya. Ini menggunakan besi dan mudah berkarat. Kemudian yang kedua masih menggunakan OD22. Yang kedua kekurangannya teman-teman itu box pada picunya ini masih menggunakan plastik dan sangat mudah pecah. Di beberapa kasus saya menemukan ini pecah teman-teman, jadi harus diganti. Yang ketiga, kekurangan yang ketiga adalah di bagian ini teman-teman. Jadi harus diputar dulu baru bisa keluar filter. Kadang juga agak serat teman-teman, kadang agak susah juga. Di beberapa kasus ada pengguna pemula itu baru beberapa minggu menggunakan unitnya sudah rusak di bagian ini, karena ya harus memang hati-hati dan butuh trik tersendiri sehingga ini mudah masuk dan keluar teman-teman. Oke, selanjutnya kekurangan yang keempat ada pada tabungnya. Ini masih menggunakan tabung kapsul aluminium dan sangat rentan juga dol di bagian ini teman-teman, karena menjadi pegangan daripada popor. Kemudian masih menggunakan satu seal. Yang selanjutnya ada yang kelima ada pada chamber. Kekurangannya itu hanya menggunakan satu baut kecil ini untuk mengikat chamber, dan itu juga terkadang kalau bukan yang ini dol, maka yang ini yang dol teman-teman. Dan flash juga kekurangannya itu kita tidak bisa bongkar pasang tabung kapsulnya tanpa membuka chamber terlebih dahulu. Jadi itulah kekurangannya. Oke, saya perbaiki dulu teman-teman. Jadi saya perbaiki dulu, nanti kalau sudah selesai saya pasang saya akan sambung lagi videonya. Oke teman-teman, ini sudah terbongkar semua dan kita akan coba periksa dari tabung kapsulnya itu apakah ada kerusakan di dalam atau tidak teman-teman. Biasanya di sini juga ada kerusakan karena di dalam sini ada karet dan ada gutrinya teman-teman. Terkadang ini
kotor sehingga seperti ini teman-teman, sangat-sangat kotor. Nah, ini sangat-sangat kotor sehingga angin terhambat masuk teman-teman. Jadi yang pertama, ketika kita menemukan kasus seperti ini, power tidak kencang, kemudian sangat mudah hilang angin di tabung ini, maka langkah yang perlu diperhatikan adalah membersihkan tabung kapsulnya. Seperti ini kita buka. Ini sangat-sangat kotor teman-teman, sangat-sangat kotor, dan inilah salah satu penyebab tidak maksimal angin masuk ke dalam. Oke teman-teman, setelah kita bongkar dan kita melihat spare partnya, isi dalam tabung kapsulnya, kita akan pasang kembali setelah kita bersihkan dan mengganti karet atau seal yang kita rasa sudah layak untuk kita ganti. Kemudian kita pasang kembali. Usahakan untuk memasukkan ini juga perlu ketelitian dan hati-hati, jangan sampai terlalu banyak yang cacat di silnya, itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Oke. Teman-teman, setelah terpasang kita perhatikan kepresisian lubang transfer angin dari tabung kapsul ke laras teman-teman ini. Selanjutnya kita akan kunci dulu teman-teman. Kita pasang chambernya, kita perhatikan kepresisian daripada lubang transfer dari tabung kapsul ke laras teman-teman. Seperti ini kita kasih karet, kemudian sedikit memberikan minyak, kemudian kita pasang teman-teman. Kita pasang seperti ini, kita pasang. Kemudian setelah terpasang kita akan baut. Kita akan baut. Ini juga salah satu yang menjadi hal yang menurut saya agak kurang, karena kita harus baut menggunakan obeng kecil teman-teman. Jadi harus punya obeng kecil seperti ini. Setelah kita pasang seperti ini, baru kita bisa pasang alat atau spare part yang ada di belakang dari tabung kapsul seperti ini contohnya. Nah, kita pasang. Kemudian kita akan lanjut pasang spare dan lain sebagainya teman-teman. Ini membutuhkan kesabaran juga dalam mengerjakan unit satu jar. Oke, kita pasang spare, sudah spare kita pasang ini. Jadi jangan terbalik teman-teman. Kalau terbalik itu nggak bisa nggak bisa meledak. Oke, lanjut. Kita bersihkan dulu. Ini tengah hamper belakang, kita masukkan seperti ini. Setelah masuk, baru kita pasang ini teman-teman. Kita pasang ini. Nah, setelah selesai seperti ini, kita pasang penutup belakangnya. Kita pasang
kemudian kita pasang box cat ini teman-teman ya. Box ini jadinya seperti ini. Kemudian kita pasang lagi ini teman-teman. Kalau kita rasa ini ada cacatnya kita ganti, tapi kalau tidak ya tidak perlu, cukup dibersihkan, dikasih minyak sedikit. Oke, kemudian kita pasang, kemudian setelah terpasang seperti ini teman-teman, kita pasang baut yang ini. Oke, kita sebelum memasang popor kita tes dulu. Wah, mantap ya. Wah, kencang teman-teman. 1, 2, 3. Wah, lumayan kencang teman-teman. Oke, sekian teman-teman. Kita akan lanjut pasang popornya karena ini sudah dinyatakan bagus, normal kembali. Kita akan pasang popornya teman-teman. Terima kasih teman-teman saya yang sudah menyaksikan video ini. Tetap dukung, bantu channel Hayla Sport dengan cara like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Yang sudah subscribe terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.